Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 dan di chapter ke-9 ini nanti kita akan mempelajari structure yang bagian kedua ya. Jadi di structure nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 40 pertanyaan in total ya atau totalnya yang mana terbagi menjadi dua bagian. Bagian nomor satu yang sudah kita pelajari selama ini bentuk soalnya ya, kita disuruh mencari bagian kalimat yang hilang. Jadi ada titik-titik di dalam soal yang mana kita disuruh milih antara A, B, C, D, yang mana kalau dimasukkan di pilihan, yang dimasukkan ke titik-titik nanti yang tepat, yang bisa menjadikan kalimatnya itu lengkap dan efektif. Nah, kalau di bagian kedua, yaitu nomor 16 sampai nomor 40, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan soal error analysis, yaitu teman-teman disuruh mencari di antara 4 yang digarisbawahi itu yang mana yang salah secara grammar, seperti itu. Nah, untuk materinya itu sudah kita pelajari dari hari pertama sampai hari ke-8. Jadi cuma ngulang aja dan bentuk soalnya aja yang dirubah, teman-teman. Gitu ya. Dan di error analysis ini lebih banyak materi tentang phrasing, mulai chapter 6 sampai chapter ke-8. Dan di phrasing ini nanti otomatis teman-teman akan berurusan dengan vocab. Jadi semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah mengerjakan error analysis ini. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan berkenalan dan melatih sambil kita review materi-materi sebelumnya gitu ya, teman-teman. Nah, namanya adalah error analysis. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman diminta untuk mencari kesalahan di dalam kalimat. Nah, makanya sebelum kita lanjut ke materi inti kita, mari kita latihan sedikit ya, teman-teman. Jadi setelah ini saya akan memberikan beberapa kalimat, di mana di dalam kalimat itu nanti akan ada bagian yang salah. Nah, teman-teman coba cari kesalahannya yang mana berdasarkan materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Nah, contoh kalimat pertama yang mengandung kesalahan adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, teman-teman ada yang tahu kira-kira di dalam kalimat ini kata apakah yang bentuknya salah, teman-teman? Worked. Iya, betul, worked-nya ya. Nah, kenapa, Miss, kok worked-nya salah? Atau petunjuknya di situ? Seharusnya verb 1, Sir. Iya, betul, harusnya verb 1 ya. Nah, petunjuknya kata apa, Miss? Kok bisa tahu itu harus diganti jadi verb 1? Negatif. Bukan karena negatifnya, Miss. Karena kalau misalnya Simple has past. not, boleh, simbol pas satu kalau yang di materi kita itu materi auxiliary. Nah, di chat saya lihat Miss Rizky ya menjawab dan Mr. Delvis juga menjawab karena ada did. Did itu keluarganya auxiliary do, teman-teman. Ya, auxiliary nomor satu. Jadi keluarganya do ada tiga, yaitu do, does, atau did. Yang mana verb yang dijelaskan haruslah verb satu. Gitu ya, bukan verb ed. Kalau verb ed bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary sebelumnya. Kalau verb 3 itu bukan gandengannya pakainya did gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi jawabannya harusnya yang benar kalimatnya adalah Albert Einstein did not work saja at the hospital gitu ya, bukan worked seperti itu. Lanjut, contoh kalimat kedua yang mengandung kesalahan adalah an electric eel able produce electricity. Ini sebenarnya kalau diartikan enak, teman-teman. Seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Nah, teman-teman tahu nggak di dalam kalimat ini ada yang salah? Kira-kira kata apa yang salah? Atau saya kasih petunjuk ya, teman-teman. Di dalam kalimat ini, Able. iya betul, belum selesai saya kasih petunjuk, ternyata teman-teman sudah menyadari yang salah yang mana. Jadi, able itu kelas katanya adalah kata sifat, teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak kata sifat atau adjektif itu fungsinya sebagai apa? Materi kita hari ke-6, teman-teman. Kata sifat seperti namanya. Kenapa kok dinamai kata sifat? Mensifati Betul, mensifati kata apa? benda. Mensifati kata benda. Betul. Jadi fungsinya kata sifat itu cuma satu, yaitu menjelaskan atau mensifati suatu benda. Dan yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Ya. Nah, sedangkan kata kerja itu tidak bisa kita sifati. Gitu ya. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Kalau nggak kata auxiliary, jadi kata kerja itu sendiri ya, dari keluarganya auxiliary. Kalau nggak gitu kata keterangan atau adverb. Jadi kata sifat nggak bisa. Oke. Nah,
kebetulan di keluarganya auxiliary, lebih tepatnya modal auxiliary, ada kata yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa atau mampu. Nah, teman-teman tahu kata apa yang saya maksud? Can, could. Modals. Iya, bisa pakai can ataupun could ya. Kalau could biasanya di speaking untuk yang sopan. Jadi kalau kita mau bilang dapat, sopannya itu bisa pakai could. Tapi kalau di soal structure TOEFL, could itu nggak ada sopan, nggak sopan ya. Could itu dipakainya untuk dapat tapi lampau. Seperti itu. Nah, karena di sini ngomongin fakta ya kita pakainya yang can, teman-teman. Itu ya. Jadi, an electric eel can produce electricity. Yang benar seperti itu. Gitu ya, bukan kata sifat menjelaskan kata kerja, tapi auxiliary. Contohnya di sini yaitu can dari keluarganya modal menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Nah, kemudian selain kadang si pembuat soal itu merubah katanya, teman-teman, kadang itu ada yang kebalik. Contohnya di dalam kalimat ini. Jadi di dalam kalimat ini ada dua kata yang kebalik. Contoh kalimat yang salah, the method new was proven to be effective. Adakah yang tahu dua kata yang harusnya dibalik kata apa dan kata apa, teman-teman? New method harusnya. Betul, jadi harusnya new method ya. Jadi ini materi kita hari ke-6 juga tentang kata sifat. Jadi kata sifat itu kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan seperti ini, urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Gitu ya, apalagi kata sifatnya cuma berupa kata seperti ini teman-teman. Oke, jadi harusnya bukan the method new, tapi the new method was proven to be effective. Seperti itu. Oke. Nah, selain yang ada yang terbalik, kadang si pembuat soal itu menambahkan kata yang nggak perlu, teman-teman. Jadi penambahan atau pemborosan jadi salah. Contohnya, sebentar. Nah, Mister kalau mensifati subjek bisa. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata apa, Miss? Masih ingat nggak? Atau teman-temannya yang lain juga boleh bantu. Subjek itu dibuatnya dari kata apa? Kata benda. Kata benda. Nah, jadi kembali lagi. Berarti subjek itu boleh nggak dikasih kata sifat di dalamnya? Boleh ya. Jadi karena subjek itu bisa dibuat dari kata benda, Miss. Contohnya method ini ya. Nah, kata benda dimanapun, entah di subjek, entah di objek, itu bisa dijelaskan oleh kata sifat. Seperti itu. Tapi kalau subjeknya itu pakai kata ganti atau pronoun ya, jangan pakai kata sifat. Kita nggak bisa bilang the she, the you, itu nggak bisa. Oke, jadi kalau kata benda bisa pakai kata sifat, tapi kalau kata ganti, jangan pakai kata sifat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kata sifat boleh menjelaskan kata benda di subjek? Jawabannya boleh, Miss. Kata benda di objek juga boleh. Dimanapun ada kata benda, boleh dijelaskan oleh kata sifat. Entah di subjek, entah di objek. Seperti itu. Mister, kalau subjeknya dibuat dari kata benda, maksudnya apa ya? Eh, di hari pertama, Miss. Di hari pertama kita belajar. Jadi gini, teman-teman. Ini kita review kembali ya. Hari pertama kita belajar mengenai susunan kalimat. Teman-teman masih ingat kalimat itu wajib punya apa aja? Subjek dan Subjek dan predikat bisa. predikat. Betul. Di dalam kalimat atau kalimat itu wajib harus ada minimal dua itu, yaitu subjek sama predikat. Nah, kalau yang objek, sebentar. Kalau objek itu tergantung predikatnya, butuh objek atau tidak. Karena ada kata kerja itu yang butuh objek dan ada juga yang tidak butuh objek. Keterangan pun itu pilihan atau teman-teman mau masukkan keterangan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya. Nah, yang pasti harus ada itu adalah subjek dan juga predikat. Gitu ya. Nah, cara mengenali subjek, cara mengenali predikat, cara mengenali objek, cara mengenali keterangan itu gimana? Kan ini kan posisi kalimat. Nah, cara mengenalinya, teman-teman kenali kelas kata, ya. Nah, teman-teman masih ingat, kata subjek itu dibuatnya dari kata apa aja? Noun dan pronoun. Betul, noun atau kata benda. Kalau nggak gitu, pronoun atau kata ganti, gitu ya. Nah, kalau predikat itu dibuatnya dari apa, teman-teman? Verb. Verb atau kata kerja, betul sekali. Nah, kalau objek dibuatnya dari Kata benda. kata benda atau satu lagi, Kata kerja yang ada ing ya, verb ing. Preposisi dan
Nggak Kata bisa, benda. objek nggak bisa preposisi, teman-teman. Objek itu dibuatnya sama dengan subjek, hanya beda tempat. Ya, jadi objek itu juga bisa dibuat dari noun, juga bisa dibuat dari pronoun. Tapi salah satu aja ya, milih salah satu aja. Seperti itu. Nah, kalau keterangan itu dibuatnya ada dua. Bisa dari keterangan itu sendiri, atau kata keterangan, atau kita nyebutnya adverb gitu ya. Nah, kemudian ada juga keterangan itu yang dibentuk dari preposisi ditambah objeknya. Nah, kembali lagi, objek tadi dibuatnya dari apa? Dari kata benda atau dari kata saya malah pleset sendiri teman-teman. Objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah susunan kalimat SPOK ya. Nah, susunan kalimat itu dibentuknya dari kelas kata seperti ini. Gitu. Oke, dapat ya. Oke, kemudian Mister, silakan. izin tanya. Boleh, silakan, Mister. Iya, maaf. Kalau adjektif di sini di mana ditempatkannya? Nah, fungsinya adjektif apa, Mister? Masih ingat nggak? Kata sif. Bisa salah saya, Mister. Iya, Kata adjektif sifat itu bukan? betul. Adjektif itu artinya dia adalah kata sifat. Nah, Iya. kenapa dinamai kata sifat, Mister? Kenapa kok cantik, terus besar, terus mahal itu dinamakan kata sifat? Kenapa? Karena dia itu mensif. Jadi kata-kata sifat apa ya? Nggak bisa dijelaskan ya dengan kata-kata. Gimana? Jadi dia itu menunjukkan kualitas, Mister, atau sifat. Kualitas ya. Oke, Makanya iya. disebutnya kata sifat. Nah, yang punya sifat, yang punya kualitas itu apa? Misalkan coba Mister bikin sesuatu dari cantik, Aku coba. beautiful woman atau Nah, beautiful man? contohnya. Oke, boleh. Beautiful woman misalkan. Wanita yang cantik. Nah, jadi yang cantik itu menjelaskan kata wanita. Nah, wanita itu kata apa, Mister? Eh, itu subjek, noun. Kata benda atau noun. Nah, noun itu tempatnya bisa di subjek, bisa di objek. Jadi kalau pertanyaannya, di mana kita Oh, bisa menaruh kata sifat? Ya, di berarti sebelumnya sebelum noun. sebelum noun, sebelum sebelum subjek atau sebelum objek, Mister Bisa. ya. Jadi pokoknya ada noun entah di subjek entah di objek mau teman-teman tambahkan kata sifat tidak apa-apa. Seperti itu. Makasih, Gitu ya. Mister. Terus juga gini, ada kata sifat yang bisa berdiri tanpa kata benda. Ya, bisa berdiri tanpa setelahnya ada kata benda. Itu namanya deskriptif atau jenis kata sifat nomor 2. Ini materi kita hari ke-6 ya, sambil kita review teman-teman. Nah, terus tempatnya kata sifat yang tanpa kata benda itu di mana? Letaknya adalah di setelah to be atau kata kerja yang buat syarat aja, ya, yang nggak punya arti itu, teman-teman. Jadi to be berdiri sendiri itu. Nah, nanti setelahnya diikuti kata sifat, tidak apa-apa. Jadi to be yang berdiri sendiri atau kita nyebutnya linking verb ya, bukan auxiliary, teman-teman. Dia kalau misalkan diikuti selain kata kerja itu boleh diikuti noun. Contoh, saya adalah seorang guru. I am a teacher. Ya kan? Saya adalah seorang guru. I am a teacher. Nah, am itu to be. A teacher itu noun. Nah, kemudian to be boleh juga diikuti kata sifat. Contohnya, Rita itu cantik. Kita bilangnya Rita is beautiful. Ya kan? Nah, kemudian to be itu setelahnya juga boleh diikuti kata keterangan atau adverb. Contohnya, saya di sini. Kita bilangnya I'm here. Atau kalau disingkat I'm here. Seperti itu. Gitu ya. Nah, to be kalau dia jadi auxiliary itu verb-nya yang bisa mengikuti cuma dua. Masih ingat nggak verb keberapa aja teman-teman setelahnya to be? Verb ing dan Betul, Verb 3. betul. Ya, jadi verb ing atau verb 3. Kalau be verb ing caranya kita bilang sedang. Jadi auxiliary nanti to be-nya. Karena ada verb setelahnya ya. Nah, kalau to be diikuti verb 3 sama. Be-nya auxiliary, nanti artinya jadi pasif verb-nya itu. Seperti itu. Dan itu predikat. Seperti itu, Mister. Jadi tempatnya adjektif itu, jadi kalau disimpulkan, boleh nempel dengan kata benda di sebelum kata bendanya ya, atau di setelahnya to be. Seperti itu. Gimana Mister dapat ya? Atau mungkin teman-teman Dapat dapat banget, izin di uh, screenshot. Ini ya boleh. bagus. Tapi mohon Mister. nanti dicatat Mister ya, jangan cuma di screenshot. Saya mohon sekali sama Oh, teman-teman juga yang lain, mohon nanti ketika setelah kelas, boleh juga sambil mereview materi nanti tolong dicatat. Karena kalau nggak dicatat, pasti lupa teman-teman. Tuh. iya, Mister siap. Ada asisten.
Dan nanti ketika latihan teman-teman tinggal buka catatan aja. Kalau lihat lihat sedikit-sedikit kadang kurang mantep. Nyantolnya itu kurang, teman-teman. Ngenanya itu kurang. Tapi kalau bener-bener tulisan teman-teman sendiri, percaya deh sama saya, itu nanti pasti ngenanya itu lebih dapat gitu. Maksudnya ingetnya teman-teman itu lebih kuat daripada kalau hanya di kan ini tulisan tangan saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nulis sendiri itu lebih ingat daripada kalau cuma baca tulisan orang seperti itu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Satu lagi untuk contoh soal. Maaf, ada dua lagi, maaf. Ini yang satu lagi yang berikutnya ini. Jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu. Jadi harus ada kata yang teman-teman hapus atau hilangkan. Nah, contoh kalimat yang mengandung pemborosan misalnya, Faker is the most best LOL player in the world. Teman-teman tahu kata apa yang harus dihapus di dalam kalimat ini? Best. Bukan base-nya, Mas. Kalau base-nya dihapus, maknanya hilang nanti. Most. Ya, most-nya ya. Karena kalau base ini dihapus. Jadi, most base ini pemborosan, teman-teman. Base itu adalah bentuk superlatif atau caranya kita bilang yang paling. Jadi, superlatif itu dalam bahasa Inggris caranya kita bilang yang paling. Yang paling besar, the biggest. Yang paling mahal, the most expensive. Nah, khusus untuk good, artinya baik. Yang paling baik itu best. Bukan goodest, bukan most good. Nah, karena best ini sudah bentuk superlatif, maka tidak perlu lagi ditambahkan most. Gitu ya, jadi mostnya dihapus. Nah, kalau base-nya yang kita hapus nanti, artinya baiknya hilang, ikut hilang teman-teman. Jadinya nanti tinggal Faker adalah pemain LOL yang paling di dunia ini. Nah, yang paling apa gitu kan? Jadi yang dihilangkan yang most-nya, biar dia punya arti. Jadinya Faker adalah pemain LOL terbaik di dunia. Misalnya seperti itu, teman-teman. Itu ya. Ya, tapi teman-teman sudah bisa menemukan lah gitu ya. Atau mungkin teman-teman ketika melihat kalimat yang ada yang salah itu kayak menggelitik gitu antara most sama base-nya. Nggak apa-apa, itu mulai muncul sesuatu yang menimbulkan keraguan itu udah bagus. Karena disitulah kejelian teman-teman mulai dimainkan seperti itu. Kemudian contoh terakhir teman-teman. Nah, kadang si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang penting, walaupun yang dihilangkan itu kadang sepele, kadang cuma an, kadang in, kadang the. Tapi kalau itu hilang jadi salah kalimatnya. Contoh kalimat yang mengandung penghilangan adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu yang hilang kata apa, teman-teman? Of. Iya, betul, di mana, Miss? Off di mana? Setelah one. Iya, that's right. Setelahnya one ini harusnya ada kata of. Ya. Jadi one of the most important skills to acquire is communication. Ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat juga, teman-teman ya. Jadi kalau penanda jumlah dari keluarganya determiner itu ditambahkan of setelahnya nggak masalah. Syaratnya setelahnya ada the-nya. Nah, cuman ini dibalik penjelasannya gitu ya. Kalau ada one ketemu the, nggak bisa karena one-nya itu akan berubah jadi kata keterangan, teman-teman, otomatis gitu ya. Dan the ini juga kata benda. Kata ganti, sorry, bukan kata keterangan, maksud saya kata ganti, maaf. Kata ganti nggak bisa ketemu kata benda karena nanti double. Nah, supaya kata bendanya ini berubah menjadi keterangan, kita tambahkan preposisi. Gitu ya, dan preposisi yang tepat untuk memisahkan penanda jumlah dengan kata bendanya adalah of. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Dan kalau teman-teman pakai one of the kan artinya salah satu dari ya, maka kata benda setelahnya wajib dijamakkan. Oke, jadi wajib jamak. Kalau kita bilang salah satu dari, ya dari banyak. Nggak mungkin kita bilang salah satu dari dia. Oh, dia aja cuma satu, masa salah satu dari satu kan nggak enak teman-teman gitu ya. Jadi salah satu ya dari banyak seperti itu. Oke, karena sering keluar itu apa namanya? Biasanya di garis bawah skill S-nya hilang. Nah, biasanya seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sambil kita pemanasan ya, teman-teman, sambil sebelum kita ke materi inti. Nah, berarti kurang lebih seperti itu tadi ya. Jadi sebenarnya materi kita hari pertama sampai hari ke-8 itu masuk semua, tapi di situ nanti akan ketambahan dengan kemampuan vocab-vocab teman-teman. Jadi vocab nanti akan dimainkan di sini. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita menginjak ke materi utama. Oke.
Nah, jadi sebenarnya si pembuat soal di soal structure TOEFL itu merubah kalimat yang awalnya benar, teman-teman, menjadi salah dengan 4 cara ini. Nah, kalau teman-teman bisa mengetahui 4 cara ini, teman-teman bisa mengantisipasi atau mengira-ngira. Jadi yang setiap di garis bawah itu nanti harus diapakan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, yang pertama, kesalahan itu namanya adalah misformation atau pembentukan yang keliru. Jadi si pembuat soal itu mengganti bentuk kata yang awalnya benar jadi salah, teman-teman. Dan misformation ini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu si pembuat soal membentuk katanya itu menjadi kelas kata yang sama. Jadi kelas katanya tidak berubah, teman-teman. Yang berubah adalah bentuknya saja. Contohnya tadi yang pada Albert Einstein did not work it. Nah, did kan auxiliary, teman-teman ya. Setelah auxiliary itu wajib ada kata kerja setelahnya. Nah, setelahnya memang ada kata kerja yaitu worked. Cuman bentuknya tidak tepat. Setelahnya auxiliary do dash did, bentuk kata kerjanya bukan verb ed tapi verb 1. Nah, ini yang saya maksud, si pembuat soal itu bukan merubah kelas katanya tapi hanya merubah bentuk merubah bentuk katanya saja. Kelas katanya sama, teman-teman, sama-sama verb. Verb 1 sama verb ed gitu ya. Nah, tapi misformation itu ada juga, di mana si pembuat soal itu merubah katanya. Nah, kelas katanya itu ikut berubah, teman-teman. Gitu ya, contohnya tadi yang an electric eel can produce harusnya. Tapi sama si pembuat soal, can-nya, auxiliary itu kan verb ya, kata kerja, dirubah menjadi able, yang mana itu adalah kata sifat. Seperti itu. Nah, kalau di dalam buku, kalau kelas katanya itu tidak berubah, itu namanya inflectional, teman-teman. Tapi kalau yang kelas katanya berubah, itu adalah derivational. Jadi misformation itu ada yang inflectional, ada yang derivational. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan dari materi hari pertama sampai hari ke-8 teman-teman sudah benar-benar sepenuhnya dapat, misformation yang kelas katanya berubah ini akan sangat mudah untuk teman-teman kenali atau temui. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman banyak vocabnya, teman-teman nanti dan penguasaan kelas kata itu sudah enak, teman-teman sudah menguasai, yang ini yang atas atau yang kelas katanya sudah benar ini hanya bentuknya yang salah, ini akan sangat enak, sangat mudah juga. Oke. Nah, dua-duanya ini bisa teman-teman kuasai dengan sering-sering latihan, gitu ya. Jadi latihan supaya terbiasa. Kemudian berikutnya, selain misformation, ada juga misordering dari kata order. Order itu urutan, teman-teman. Nah, misordering itu adalah pengurutan yang keliru atau yang terbalik. Jadi harusnya urutannya AB menjadi BA. Nah, contohnya tadi adalah yang new method. Harusnya the new method ya, sama si pembuat soal diganti menjadi the method new was proven to be effective. Nah, harusnya kata sifat dulu, baru kata benda. Materi kita hari ke-6. Oke. Kemudian berikutnya ada addition dari kata add, artinya menambah, teman-teman. Nah, addition itu adalah penambahan kata yang tidak perlu. Jadi harus ada yang kita hapus di dalam soalnya. Nah, contohnya tadi adalah yang Faker is the most best LL player in the world. Nah, best itu sudah bentuk superlatif ya, jadi nggak perlu ditambahkan most lagi. Nanti double penanda superlatif, seperti itu. Oke, jadi cukup the best saja. Dan yang terakhir ini yang kebanyakan member offline saya itu bilang ini paling sulit, sir. Nah, kalau saya tanya, kenapa kok paling sulit? Karena titik-titiknya dihilangkan. Jadi kayak kita ngerjain soal yang selama ini kita pelajari ya, di ABCD itu disuruh milih yang mana dimasukkan ke dalam titik-titik. Nah, di sini, di omission ini kita kayak mengerjakan soal, titik-titiknya itu dihilangkan. Jadi teman-teman disuruh nyari sendiri di mana letak titik-titiknya. Dan teman-teman tidak dikasih pilihan A, B, C, D. Jadi suruh nebak sendiri di situ yang hilang apa. Seperti itu. Nah, itu namanya omission. Penghilangan kata yang penting. Dan yang dihilangkan tuh biasanya kecil-kecil gitu, teman-teman. Biasanya preposisi in, kalau nggak itu on, kalau nggak gitu at gitu ya, kalau nggak itu off. Kemudian kalau nggak gitu artikel, misalnya an atau the dan teman-temannya. Oke, tapi karena itu hilang jadinya keliru. Contohnya tadi yang one the most important skills. Harusnya one of the most important skills. Seperti itu, teman-teman. Atau kita, oke, silakan. Mr. Diagutur, silakan ingin bertanya apa, Mr.? Izin tanya, kalau untuk yang omission itu, eh, kita tuh dikasih tanda nggak di mana dihilangkannya? Atau Nah, nggak kalau di dikasih? error
Kalau di error analysis, teman-teman nanti dikasih garis bawah. Jadi kalimat utuh itu nanti akan ada 4 garis bawah, teman-teman. Nah, teman-teman disuruh ngecek yang di antara 4 garis bawah itu yang mana yang keliru. Seperti itu, Mister. Jadi Kalau bukan yang benar omission, sama semuanya gitu. Jadi mungkin cara mengetahuinya gini, untuk misordering sama omission ya, teman-teman, biasanya itu yang digarisbawahi 2 kata. Contohnya kalau di misordering itu yang digarisbawahi method sama new di salah satu ABCD. Teman-teman cek, biasanya itu kebalik. Kalau nggak gitu, ada yang digarisbawahi 2 kata itu biasanya tengah-tengahnya hilang. Ada kata yang hilang, seperti itu. Cara mengenalinya seperti itu. izin Mister, kan dia tidak menunjukkan ABCD, nggak kayak soal-soal kemarin ya. Nah, si kata-kata yang kalau omission yang digarisbawahi cuma satu itu atau beberapa digarisbawahi, terus nanti kita tuh nggak ada pilihan ABCD kan? Berarti harus masukin di mananya, kita harus mikir dulu tuh, ini di mana gitu, maksudnya bagaimana sih? Oke, biar teman-teman nggak ini ya, biar nggak membayangkan, kurang lebih soalnya nanti itu seperti ini, Mister. Jadi ada satu kalimat lengkap, utuh seperti ini, nggak ada titik-titiknya ya. Nah, kemudian ada 4 yang digarisbawahi seperti ini. Nah, teman-teman itu disuruh memilih di antara A, B, C, atau D yang mana yang salah. Seperti itu. Kalau yang omission seperti ini juga dok, Mister. Iya, iya betul, betul. Jadi nanti ada salah satu yang, cuman kalau omission sama misordering itu umumnya ada salah satu atau salah dua atau salah tiga. Pokoknya kalau ada yang digarisbawahi lebih dari satu kata, misalnya yang alpha itu over the. Nah, biasanya seperti itu. Nanti misordering itu biasanya 2 kata gitu. Kalau nggak gitu, omission juga sama. Nanti biasanya digarisbawahi 2 kata seperti itu, yang hilang di tengah-tengahnya. Seperti itu. Makasih Mister. Nanti kan ada di contoh ya. Berarti Pasti. kalau Contoh ada, ya, di latihan soal makasih. nanti juga pasti ada. Saya berikan juga ke teman-teman. Eh, Nuhun Mister. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini contoh di soal yang aslinya, atau maksudnya soal yang eh, bentuk soalnya itu kurang lebih seperti ini gitu, teman-teman. Jadi ada kalimat lengkap, tidak ada yang dihilang, maksudnya tidak ada titik-titiknya, kayak yang sebelum-sebelumnya kita latih itu ya. Nah, kemudian di dalam kalimat yang utuh itu ada 4 yang digarisbawahi dan teman-teman disuruh memilih di antara 4 itu yang mana yang salah. Nah, otomatis petunjuk teman-teman menjawab adalah kata-kata yang tidak digarisbawahi. Karena yang tidak digarisbawahi itu berarti sudah pasti benar. Seperti itu. Gitu ya. Nah, caranya kalau teman-teman belum terbiasa, nah itu abaikan waktu. Kalau belum terbiasa dan eh, teman-teman masih tahap latihan ya, atau tahap belajar, bukan real test, itu abaikan waktu, teman-teman pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, caranya teman-teman cek dulu materi hari pertama sampai hari kelima, yaitu tentang sentencing, kelengkapan kalimat. Nah, kelengkapan kalimat itu seperti biasa ya, kita cari predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu develop. Ada objeknya di situ ya. Ini predikat, subjeknya adalah kata much cultures. Kata bedanya di culturesnya. Kemudian di dalam kalimat ini ada objek yaitu their own agricultural techniques. Kata bendanya di tekniknya, ya kan? Nah, kemudian di depan sendiri sebelumnya subjek itu kan sebelum koma itu ya, itu ada kata keterangan yaitu over the course of history. Nah, berarti secara kalimat ini sudah lengkap. Tidak ada yang hilang, maksudnya tidak ada yang kurang gitu ya. Tidak ada juga yang penambahan yang tidak perlu. Predikatnya cuma satu, subjeknya cuma satu, ada objek juga, keterangan juga cuma satu. Maksudnya tidak ada pengulangan-pengulangan bagian kalimat. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Tidak ada masalah dengan sentencing. Nah, berarti masalahnya adalah dengan phrasing. Materi kita chapter 6 sampai chapter 8. Gitu ya. Nah, kalau phrasing mau nggak mau, teman-teman cek satu yang digarisbawahi, cocokkan dengan kata-kata sebelum dan sebelumnya. Oke. Nah, di dalam keterangan, yang alfa kan masuk ke dalam keterangan ya, teman-teman. Over, di sini kelas katanya adalah preposisi. Preposisi itu aturannya adalah setelahnya harus diikuti kata benda. Di situ ada kata benda, ya, sebelum nabrak preposisi lagi. Nah, berarti secara penggunaan kelas kata sudah benar. Ya, teman-teman, dan over itu artinya selama atau di atas gitu. Sama kayak for, ya, teman-teman. Cuman kalau over biasanya ditaruh di depan. Jadi over the course of history tidak ada masalah. Preposition plus noun jadi keterangan.
Oke, alpha nggak ada masalah. Kemudian yang bravo, much di sini diikuti kata benda berarti dia adalah yang kata sifat, penanda jumlah. Oke. Nah, much ini kata benda yang dijelaskan itu adalah harus benda yang tidak bisa dihitung. Yaitu bedanya much sama many. Materi kita hari ke-6 tentang cardinal number atau penanda jumlah, quantifier, teman-teman. Oke. Nah, kita cek aja bendanya itu bisa dihitung atau tidak. Nah, kalau kita lihat benda yang dijelaskan di situ adalah culture, ada s-nya, teman-teman. Berarti benda ini jamak. Benda kalau jamak, berarti benda itu bisa dihitung. Ya. Nah, kembali lagi ke much tadi. Much itu tidak bisa dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung. Jadi yang salah adalah yang bravo, teman-teman. Jawabannya yang bravo ya. Nah, untuk yang bisa dihitung itu bukan much, tapi pakainya many. Jadi harusnya over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Selama perjalanan sejarah, gitu ya kurang lebih, banyak kebudayaan-kebudayaan itu mengembangkan teknik-teknik agrikultur mereka sendiri. Seperti. Nah, ini contoh yang misformation, di mana kelas katanya tidak berubah. Jadi kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya, bentuk kata sifatnya ini salah, teman-teman. Ya, jadi memang butuh kata sifat di situ, much itu kata sifat, cuman salah, nggak boleh pakai much. Karena kata benda yang dijelaskan bisa dihitung. Much dipakai untuk yang uncountable atau tidak bisa dihitung. Seperti itu. Ya. Contoh kedua, caranya sama. Kalau misalkan teman-teman belum terbiasa, cari dulu secara sentencing. Oke. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Di situ ada auxiliary has. Kata kerja setelah auxiliary-nya adalah had, teman-teman. Ya. Kemudian subjeknya itu di tengah-tengahnya itu. Jadi ini adalah bentuk inversi. Oke, nah subjeknya itu di tengah-tengahnya auxiliary verb. Nah, kenapa kok diinversi? Ini ada penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Materi kita hari keempat. Nah, jadi diinversi tidak ada masalah. Berarti yang alpha sama yang bravo tidak ada masalah, teman-teman. Yang bravo itu verb 3 ya, karena have has had memang harus diikuti verb 3, teman-teman. Jadi auxiliary have itu gandengannya verb 3. Jadi nggak ada masalah. Kemudian as great an impact, impact itu tunggal karena setelahnya ada n-nya. Oke. Kemudian berarti impact udah benar. On itu memang gandengannya impact ya, atau dia preposisi untuk memisahkan impact ini kata benda dengan kata benda yang lain yaitu society, biar nggak double kata bendanya, teman-teman. Nah, yang kedua dirubah menjadi keterangan dengan cara tambahkan preposisi. Jadi yang Charlie tidak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang delta. Teman-teman tahu bro itu kelas katanya apa, teman-teman? Verb one. Bukan. Betul, dia adalah verb dan verb one. Verb one itu predikat. Tidak ada conjunction sama sekali tiba-tiba. Oh sorry, ada conjunction sebenarnya. Ada yang bisa jadi conjunction, maaf, bukan conjunction, tapi ada yang bisa jadi conjunction yaitu us, teman-teman. Jadi us, ketemu satu lagi us, itu bisa jadi conjunction. Ya, nah cuman, misalkan grow itu kita anggap sebagai predikat ya, karena dia verb satu, teman-teman. Subjeknya mana? Subjeknya nggak ada. Sebelumnya itu ada kata repeat, itu kata sifat. The itu juga kata sifat, apalagi the itu adalah determiner. Nah, determiner itu adalah kata sifat yang setelahnya wajib ada kata bendanya dulu, baru dia nabrak bagian kalimat yang baru yaitu predikat. Atau kalau nggak gitu preposisi, nanti jadi keterangan kan? Nah, di situ nggak ada kata benda ya sudah, berarti yang salah yang delta. Satu, kita nggak butuh predikat lagi. Yang kedua, kita butuhnya kata benda di situ. Ada yang tahu kata benda dari kata kerja grow adalah? Kalau grow itu artinya tumbuh, teman-teman. Kalau pertumbuhan, bahasa Inggrisnya apa? Ya, betul, Mr. Muzaki ya. Jadi harusnya bukan grow tapi growth, teman-teman. Jadi kalau grow itu kata kerja artinya tumbuh, kalau growth itu kata benda, artinya pertumbuhan. Nah, jadi kalimat yang benar, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Kalau diartikan, jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat
dengan pertumbuhan internet yang cepat. Seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah misformation tapi kelas katanya berubah. Jadi harusnya kata benda diisi sama si pembuat soal kata kerja. Jadi salahnya di situ teman-teman gitu ya. Nah kemudian berikutnya ini contoh dari misordering atau yang kebalik teman-teman. Nah cara mengenali yang kebalik itu enak banget. Pokoknya setiap ada dua kata yang di garis bawah menjadi satu, teman-teman cek. Biasanya itu adalah misordering kalau nggak gitu omission. Nah, berarti di sini dari petunjuk saya tadi pasti teman-teman tahu ya. Jadi yang salah kira-kira yang mana dari petunjuk saya tadi, teman-teman? Yang atas Iya, yang Charlie ya. Jadi harusnya itu bukan manner same, tapi the same manner. Betul. Jadi kata sifat dulu baru kata benda, teman-teman. Materi kita hari ke-6 ya. Jadi ketika kata sifat itu nempel dengan benda yang dijelaskan, harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mau bilang seorang gadis yang cantik. Nah kan gadisnya dulu baru yang cantik kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris yang cantiknya dulu. Jadinya a beautiful girl, a beautiful woman. Jadi kata bendanya di belakang. Nah sama the sama same itu kata sifat. Jadi harusnya kata sifat dulu baru kata benda manner. Manner itu artinya cara, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalimat yang benar berbunyi erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin itu membentuk daratan dengan cara yang sangat sama dengan erosi oleh air. Seperti itu. Gitu ya. Mister kalau shapes setelahnya, terus setelahnya landscapes lagi. Enggak apa-apa, objek itu boleh jamak, boleh tunggal, teman-teman. Kalau misalnya setelahnya ada e-nya, maka landscape aja. Gitu ya. Objek itu nggak ada hubungan dengan subjek predikat, teman-teman. Oke, misalkan saya bilang, saya membeli sebuah buku, itu boleh. Tapi saya juga bisa bilang, saya membeli buku-buku. Atau saya membeli banyak buku. Bahasa Inggrisnya sama. Nanti, I buy a book. Atau I am buying a book gitu ya. Jadi saya sedang membeli sebuah buku. I am buying a book. Atau I am going to buy a book. Sama itu ya. Atau lebih tepatnya I am buying a book gitu ya. Nah tapi kalau kita mau beli bukunya banyak ya I am buying books. Seperti itu. Gitu ya. Ya karena di situ landscape itu objek. Objek itu nggak ada hubungan sama predikat. Nggak ada teman-teman ya. Justru objek itu kalah sama predikat. Dia harus nurut sama predikat. Kalau predikatnya tidak ada, tidak butuh objek, ya nggak harus dikasih objek atau nggak boleh dikasih objek. Nah, tapi kalau predikatnya butuh objek, ya harus dikasih objek. Jadi bukan predikat itu nurut objek, bukan teman-teman. Kebalikannya, objek itu nurut predikat. Di dalam kalimat, predikat itu wajib ada, tapi objek tidak. Gitu ya. Nah, kalau misalkan predikatnya butuh objek, ya harus dikasih objek. Kalau enggak, ya jangan. Nah, kalau predikatnya enggak punya objek, terus predikatnya nurut siapa? Kan gitu kan? Nah, makanya predikat itu bukan nurut objek, teman-teman. Objek itu enggak ada hubungannya sama predikat, seperti itu. Gitu ya. Hubungannya cuma transitif, intransitif. Kalau bentuk, lihatnya di subjek, jangan di objek. Ya. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya, teman-teman. Ini tadi yang kebalik. Barusan Mister izin tanya, Ya. barusan yang kebalik jadi artinya kalau dari awal apa ini? Erosi oleh angin gitu, gimana itu? Yang tadi, Mister. Erosi oleh angin itu membentuk daratan-daratan dengan cara yang sangat sama seperti erosi oleh air. Oh berarti si moods ini jadi nggak ada artinya ya? Sorry, Mas sangat, artinya sangat. Itu kata Oh jadi keterangan ya. sangat. Mm-mm. Iya iya iya. Ini tuh yang uncountable itu Beda, ya. Mister. Beda. Mas Bukan. di sini itu bukan penanda jumlah ya, karena dia menjelaskan the Oh, same. The same itu kata sifat, bukan kata benda. kapan dia Seperti menjadi jadi yang tadi much plus uncountable noun itu? dilihat di setelahnya, Mister. Setelahnya kan dia kata sifat tuh, the same. Much the same itu sangat sama. Itu bukan banyak sama, nggak enak kita bilang sama yang banyak kan nggak enak gitu ya. Jadi kecuali kalau nggak ada kata sifat, kita bilang much manner itu banyak cara. Tapi manner itu kalau nggak salah bisa dihitung dia. Gitu ya. Jadi pakainya bukan much tapi many nanti. Seperti itu.
Atau kita Oh, cek aja di kamus ya. Jadi iya much iya. itu memang contohnya gini teman-teman. Much yang kata keterangan tapi dia bukan menjelaskan kata sifat ya. Misalnya gini, I love you very much. Nah, itu very much itu bukan kata sifat. Dia menjelaskan mencintai, menjelaskan kata kerja. Nah, itu adalah eh, kata keterangan. Nah, dalam bahasa Inggris seperti yang pernah saya sampaikan, hati-hati dengan mengartikan kata. Kata itu kadang satu memiliki banyak arti, ya. Contohnya much itu bisa jadi kata keterangan. Artinya sangat. Contohnya Henry rooms, Henry's room is much bigger than mine. Nah, ini artinya jauh. Jadi ruangannya Henry itu jauh lebih besar daripada ruanganku. Nah, jauh di sini ini menjelaskan kata besar, Mister. Nggak mungkin kata sifat menjelaskan kata sifat. Ya kan? Ini adalah kata keterangan menjelaskan kata sifat. Karena itu contoh dari much yang adverb. Nah, tapi di situ ada angkanya yang menunjukkan bahwa much ini memiliki lebih dari satu kelas kata. Kalau kita geser ke bawah, cari kelas kata yang lain. Nah, dia juga bisa jadi determiner. Determiner itu apa? Determiner kata sifat yang wajib ada kata benda setelahnya. Contohnya, I don't have much money. Gitu ya. Was there much traffic? Nah, kalau yang ini kata ganti teman-teman. Kalau nggak ada kata benda setelahnya, tiba-tiba nabrak preposisi seperti ini, much-nya itu adalah pronoun atau kata ganti. Itu yang membedakan kata ganti sama kata sifat atau determiner. Kalau determiner harus ada kata benda setelahnya. Contohnya ini juga, contohnya ini juga ya. Nah, tapi kalau yang much setelahnya nggak ada kata bendanya, contohnya ini, kemudian, nah contohnya ini kan nggak ada kata benda, dia nabrak preposisi setelahnya. Dia adalah kata ganti. Seperti itu. Dapat Mister maksud saya? Dapat, Mister. Makasih. Oke, sama-sama. Jadi dilihat yang dijelaskan ya, supaya jadi bahasa Inggris itu nggak enaknya di situ, teman-teman. Kadang satu kata banyak sekali artinya. Makanya juga saya tidak menyarankan menggunakan arti. Vocab penting, tapi teman-teman juga harus hati-hati dengan vocab ya. Jangan menganggap satu kata itu artinya cuma satu. Oke, jadi dilihat kalau teman-teman sudah tahu grammarnya atau posisinya itu bisa membantu teman-teman mengartikan. Karena much di sini menjelaskan the same itu kata sifat dan same itu harus ada the-nya ya teman-teman. Jadi the same itu memang satu paket artinya sama gitu. Jadi much menjelaskan kata sifat berarti much-nya nggak mungkin kata sifat. Kata sifat nggak bisa menjelaskan kata sifat. Nah much-nya itu adalah kata keterangan seperti itu. Makanya tadi di awal saya bilang kan eh, apa namanya error analysis ini menuntut materi hari pertama sampai hari ke-8 ditambah vocabnya teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah mengerjakan error analysis. Nah, vocab didapatnya dari mana? Sekali lagi, latihan, latihan, latihan. Dan tulis, tulis, tulis seperti itu. Jadi teman-teman dapat vocab baru tulis, dapat vocab baru tulis seperti itu. Itu ya, supaya nggak hilang teman-teman. Nah, ini contoh yang misordering, oke? Sekarang kita ke contoh yang eh, addition atau penambahan yang tidak perlu. Ini materi kita hari ketiga tentang pasif. Pasif itu kalau di predikat rumusnya apa? Ada yang masih ingat teman-teman? Kalau nggak salah, Boleh auxiliary, dicoba dulu. auxiliary Auxiliary, Verb 3. verb ing kok verb ing, Ustaz? Boleh Verb dibuka atau 3, verb Mister. 3 Verb 3. verb 3. Nah, ya, auxiliary-nya dari keluarganya apa? atau verb 3 sendiri ya, kalau nggak salah. Iya nggak To sih? be. To be. Betul, jadi to be Auxiliary to be. verb 3. Betul, karena auxiliary banyak ya, teman-teman, bukan cuma to be. Dan kalau misalkan have verb 3 itu aktif, bukan pasif. Nah, kalau be verb 3 baru pasif. Nah, kemudian satu lagi yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, rumus pasif itu cuma dua ini. Nah, bedanya apa? Kalau be verb 3 itu predikat, kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Nah, tapi dua-duanya ini kalau diartikan nanti sama-sama pasif. Nah, di dalam struktur soal ini ada bentuk pasif ya. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Teman-teman masih ingat, kalau kata kerja itu sudah dipasifkan, dia tidak boleh lagi kenapa, teman-teman? Tidak Tidak boleh ada ada Tidak objeknya. ada objek. Boleh, betul maksud saya. Jadi tidak boleh ada objeknya lagi. Jadi setelahnya be verb 3 itu tidak boleh lagi ada objek alias objeknya harus dihilangkan. Nanti jadi keterangan. Biasanya ditambahkan preposisi by. Walaupun nggak selalu by ya. Jadi malah saya tulis objek. Jadi no objek. Jadi nggak boleh ada objek. Seperti itu. Gitu ya. Sama verb 3 yang berdiri sendiri pun dia nggak boleh punya
objek. Memang ada pengecualian, teman-teman ya. Pengecualiannya adalah kecuali untuk kata kerja yang memiliki dua objek atau membutuhkan dua objek, namanya ditransitif. Dulu sudah saya kirimkan ya di grup berupa Word ya. Atau mungkin buat teman-teman yang "Sir, saya nggak bisa nemuin, nanti japri aja, nanti saya kirimkan lagi." Gitu ya. Nah, intinya teori pasif adalah secara umum atau teori dasarnya adalah kata kerja yang butuh objek ketika sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Nah, dari keterangan saya barusan, berarti ini yang salah yang mana, teman-teman? Bravo. Ya, betul. Yang salah Dem. adalah yang bravo. Them-nya, that's right. Itu adalah objek pronoun. Padahal predikatnya to be diikuti verb 3. Jadi them-nya harus dihapus, teman-teman. Oke, jadi kalimat yang benar, fossils are made up of the remains of one's living organisms. Kalau diartikan kurang lebih, fosil-fosil terbuat dari gitu ya, sisa-sisa organisme yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah addition maksud saya atau penambahan kata yang tidak perlu. Jadi malah salah bentuknya seperti itu. Diartikan pun nanti juga nggak enak, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang terakhir yaitu omission. Ada kata yang hilang di dalam kalimatnya. Nah, cuman ini materinya belum saya sampaikan, teman-teman ya. Nah, kebetulan ada di contoh. Jadi gini, ada beberapa kata benda itu yang wajib dikasih the, teman-teman. Nama kata benda itu adalah singularity noun. Nah, singularity noun itu apa? Singularity noun itu adalah kata benda atau benda-benda yang di dunia ini cuma diciptakan Tuhan, cuma ada satu. Ya, jadi benda yang cuma ada satu, nggak ada yang lain. Contohnya adalah matahari, contohnya alam semesta, contohnya adalah apalagi teman-teman, misalnya samudra itu ya, misalnya Antartika dan seterusnya. Nah, kalau benda itu cuma satu, maka benda itu wajib dikasih the, teman-teman. Ya, jadi singularity noun itu harus ada the-nya. Contoh nih, misalkan kita menceritakan tentang matahari kepada seseorang yang kita temui di jalan. Aduh, mataharinya panas banget. Pasti orang itu tahu matahari yang mana yang kita maksud, teman-teman. Nah, berarti matahari itu cuma ada satu atau bendanya sudah jelas. Nah, karena jelas harus dikasih the untuk menunjukkan bahwa benda itu ya yang itu loh, yang jelas itu loh, yang cuma satu itu loh, seperti itu. Jadi bahasa Inggrisnya matahari itu the sun. Dunia misalnya teman-teman, dunia itu bahasa Inggrisnya the world, gitu ya, dan lain-lain. Itu namanya singularity noun. Oke. Nah, di dalam soal ini ada singularity noun tapi kehilangan the-nya. Adakah yang tahu kata apa yang kehilangan the? Iya, Universe. betul. Delta. Betul, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman, yaitu universe, harusnya the universe. Jadi kalimat yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Kalau diartikan, energi dalam berbagai macam bentuk merupakan driving force itu apa ya, teman-teman? Uh, uh, Gaya pendorong, tapi nggak enak kalau diartikan gaya pendorong. Jadi kayak yang melatar belakangi gitu ya. Jadi sesuatu yang melatar belakangi atau kekuatan yang melatar belakangi di balik seluruh proses-proses atau peristiwa-peristiwa gitu ya di alam semesta. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Nah, memang vocab sekali lagi ini masalahnya vocab, teman-teman, bukan di grammar. Dan vocab itu banyak sekali dalam bahasa Inggris gitu ya, dan teman-teman nanti akan memperkaya ini ketika latihan seperti itu. Mister mau Nah, nanya, Mister Diaga. kalau universal itu kalau universe itu ada jamaknya nggak, Mister? Karena dia nggak bisa dihitung, berarti cuma satu itu, Mister. Jadi, sorry, bukan nggak bisa dihitung ya, dia bisa dihitung, tapi karena jumlahnya satu, ya udah satu itu gitu. Sama kayak matahari, matahari itu bisa dihitung. Kalau misalkan ada lebih dari satu, misalkan matahari itu ada dua nih, one sun, two suns itu bisa. Tapi kan kenyataannya matahari itu cuma satu, gitu. Kecuali bintang, beda ya. Matahari itu salah satu dari bintang, teman-teman. Ya kan? Nah, tapi kalau bintang kan banyak. Nah, kita bisa bilang one star, two stars, itu bisa. Tapi kalau matahari kan cuma satu, walaupun dia bisa dihitung, jangan dijamakkan. Seperti itu. Sama, universe itu sebenarnya kalau misalnya ada lebih dari satu, bisa dihitung. Itu kenyataannya cuma ada satu.
Gitu ya. Kecuali kalau kita ngomongin parallel universe, itu nanti jadi ke film atau science fiction, teman-teman. Nah, itu beda lagi, itu nanti jadi diamakan, silahkan. Seperti itu, Mister. Dapat nggak, Mister? Jadi, Contoh, oh iya, mhm, contoh izin Mister, kalau contoh lain singularity apa aja? Apalagi? world tadi, world, dunia tadi. Oh, world, Nah, dunia. world, Bulan bisa. world. Bulan itu kayaknya bisa juga, kan matahari ini Moon. ya, teman. Coba kita cari kata moon. Nah, nanti kalau nyari itu teman-teman pasti dikasih, nah ini, the moon. Nah, atau the moon-nya itu M-nya besar. Seperti itu. Oke? Nah, tapi kalau a clear night with a bright moon, ternyata moon juga bisa ke bendanya. Kalau atau satelit, moon yang artinya satelit itu pakainya boleh pakai e. Tapi kalau moon yang bulan itu harus pakai the. Jadi kalau maksudnya kalau kita ngomongin apa namanya teman-teman, bulan yang di atasnya bumi itu loh, cuman satu itu kita pakai yang the, gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang suatu satelitnya planet-planet yang lain, misalnya bumi, satelitnya Mars, kan yang punya satelit bukan cuma bumi ya. Yang punya bulan itu bukan cuma bumi, teman-teman. Mars juga punya, Jupiter juga punya. Nah, itu kan sebutannya moon juga, gitu. Atau bulan juga, atau satelit juga, seperti itu. Nah, itu boleh pakai. Tapi kalau kita merujuknya ke bulannya bumi, harus pakainya the. Seperti itu. Nah, ini makanya dihitemin seperti ini. Nah, itu kalau teman-teman klik, itu dijelaskan. The round object that you can see shining in the sky at night. And that moves around the earth every 28 days. Jadi, benda bulat yang kamu bisa lihat berkilau di langit pada malam hari. Dan yang bergerak mengelilingi bumi setiap 28 hari. Nah, jadi kalau yang dipunyanya bumi itu pakainya the moon. Seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin, tadi kan ada contoh yang pakai ya, itu maksudnya adalah satelit-satelit yang lain, bukan cuma punya bumi saja. Walaupun punya bumi itu juga satelit atau moon juga, walaupun namanya juga moon gitu, teman-teman. Nah, jadi moon juga bisa. Pokoknya kalau teman-teman bisa menganalogi semua benda yang diciptakan Tuhan cuma satu, contohnya misalnya ya, Antartika misalnya, teman-teman. Sorry, saya salah ketik. Nah, Antartik nanti ketika teman-teman cek, pasti ada the-nya ini. Pasti dikasih kayak gini. Ini namanya singularity noun. Jadi cuma satu bendanya. Jadi di Antartik gitu. The very cold, most southern part of the world. Jadi bagian yang paling selatan, yang sangat dingin dari dunia. Nah, the world itu ada the-nya. Jadi of the world. Seperti itu. Dapat nggak, Baik, Mister? Jadi, baik jadi Mister, makasih. Iya, oke. dapat dapat. Benda yang kita analogi, kita pikirkan itu cuman diciptakan Tuhan cuman ada satu, ya berarti itu singularity. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Atau kalau teman-teman misalkan pengen lihat catatan orang-orang misalnya ya, di Google pasti ada. Pasti banyak yang nulis gitu atau mendaftar apa aja sih kata benda yang harus pakai the, namanya singularity noun tadi. Coba kalau izin Mister, kalau human Hmm. gimana? Human. Human ada banyak misalnya. Human kan ada. Oh, bisa pakai S, humans gitu. Tuhan, Oke. Tuhan itu menciptakan Tuhan, sorry, Tuhan menciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, kan manusia banyak banget, bukan cuma satu. Nah, jadi human itu nggak harus pakai, kita juga bisa pakai sorry, ini yang human adjektif ya, bukan yang noun. Kita cari human yang noun. Nah, ini, jadi dia noun yang countable. Nggak usah pakai the, nggak apa-apa. Jadi artinya a person. Sorry, mana tadi kepencet, maaf teman-teman. Nah, contohnya humans, nah, nggak ada the-nya kan? Jamak dia. Ya, sama kayak misalkan kita bilang nyamuk, sama kita bilang kentang, sama kita bilang tomat, komputer, meja, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang banyak, bukan cuma diciptakan Tuhan cuma satu, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Udah, Nggak ada. makasih. Nggak ada ya berarti ya. Oke, sekarang berarti giliran teman-teman latihan. Jadi coba dulu teman-teman, seperti biasa ya. Untuk chatnya, saya batasi supaya teman-teman hanya bisa chat ke saya, biar teman-teman bisa lebih fokus ya. Dan untuk suaranya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor.
Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim juga. Ya. Jawabannya dulu salah, nggak apa-apa. Kita belajar, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa semuanya. Oh, enggak. Ada jawaban distance. Distance itu berarti Charlie ya. Kemudian ada juga Bravo, communicate. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman belum terbiasa, boleh dicek dulu deh subjek predikatnya itu ya, subjek predikat objek keterangan ini ya, bagian kalimat. Di situ ada predikat berupa auxiliary verb, yaitu, bentar, mana tadi? Oh ini, yaitu can perform. Ya teman-teman, can perform. Sebenarnya dari sini udah kelihatan sih yang salah yang mana gitu. Nah, subjeknya adalah yang be. Oke, kemudian tarik ke belakang lagi. Apakah ada predikat lagi? Ternyata nggak ada. Nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua S. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Kalau sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya adalah phrasing. Kita cek satu persatu ya. Sebelum dan setelahnya titik-titik. Nah, yang alpha, di situ adalah verb SES. Teman-teman masih ingat, verb SES itu dipakai ketika tidak boleh pakai. Jadi, verb SES itu nggak boleh dipakaikan auxiliary ya, atau kalau ada auxiliary sebelumnya kita tidak boleh pakai verb SES. Jadi verb SES yang alpha ini sudah pasti salah, jadi jawabannya yang alpha ya teman-teman. Nah, alpha salahnya apa? Karena ada auxiliary itu dari keluarganya ya. Modal auxiliary gandengannya adalah verb 1 bukan verb SES teman-teman. Jadi harusnya be can perform complex tenses to communicate the direction and distance of food sources. Kalau yang Bravo itu verb 1 tidak ada masalah karena sebelumnya ada preposisi to, teman-teman. To itu gandengannya adalah verb 1. Ya. Kalau yang Charlie, distance itu kata benda artinya jarak. Nah, distance kenapa kok kata benda itu benar? Karena ada fanboys. Fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya kata benda, direction ya artinya arah. Nah, setelahnya adalah jarak, itu juga kata benda. Ance-ance itu kata benda, teman-teman. Importance, yang akhirannya ance, itu kata benda. Tapi kalau yang akhirnya ant itu kata sifat. Important, itu kata sifat. Tapi kalau importance itu kata benda. Kata benda nggak ada masalah, karena fanboys harus menghubungkan dua yang separangan. Kalau yang delta, food sources, sumber-sumber makanan, tidak ada masalah, teman-teman. Fungsinya di sini sebagai objek dari preposition of. Tidak ada penanda jumlah tunggal, makanya dia dijamakkan seperti itu. Itu ya. Nanti kalau diartikan, seekor lebah dapat menampilkan tarian-tarian yang sangat kompleks untuk mengkomunikasikan arah dan jarak dari sumber-sumber makanan. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Silahkan coba dulu ya. 30 detik. Silahkan. Jadi, waktunya sudah habis. Silahkan jawab ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Oke, mari kita cek bersama ya. Bravo, Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek teman-teman. Tarik dari depan, in the practice of painting. Nah, ini gerund ya, verb ing karena terletak di setelahnya preposisi. Kata kerja itu harus dirubah jadi kata benda. Jadi yang apa nggak ada masalah, teman-teman. Kalau yang Bravo, type, itu kata benda. Dia tunggal ya. Nah, padahal sebelumnya ada penanda jumlah string.
Kalau kita mau bilang 3 orang, itu nggak boleh kita bilang 3 person. Kita bilangnya 3 people atau 3 persons. Ya, teman-teman. 3 anak. Itu nggak boleh kita bilang 3 child. Kita bilangnya 3 children. Nah, 3 di sini itu ada jumlah dari kata benda type. Otomatis ini harus dijamakkan. Ya, jadi salah yang dilakukan atau benar-benar yang dilakukan, harusnya in the practice of painting, 3 types of brushes are used. Flat brushes, round brushes, and fan brushes. Jadi kalau diartikan kurang lebih, dalam praktek melukis, 3 jenis kuas itu digunakan, yaitu kuas datar, kuas melingkar, dan juga kuas kupas. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Bisa. Are used, kenapa to be verb 2? Itu bukan verb 2 ya, teman-teman. Kalau dia verb use itu kalau dia verb 2 artinya berarti menggunakan, dia butuh objek, sedangkan di situ tidak ada objeknya. Seperti itu verb 3 ya. Di verb 3 nggak mungkin, di verb 2 itu nggak ada. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi use-nya ini verb 3, teman. Ini pasif ya. Nah, makanya artinya tadi adalah digunakan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi sebentar. Titik 2 itu berarti membatasi nounnya ya. Nah, ya titik 2 itu untuk menyebutkan misalnya. Jadi kayak kita bilang such as atau seperti misalnya. Gitu ya. Jadi itu kayak menyebutkan, misalnya kita menyebutkan tentang macam-macam sesuatu. Entah itu benda, entah itu benda alat gitu ya, atau misalkan macam-macam spesies misalnya. Gitu ya. Nanti setelah titik 2 itu nanti disebutkan jenis-jenisnya. Seperti itu. Jadi itu fungsi dari titik 2 atau namanya adalah colon. Colon ya teman-teman. Iya, colon kalau nggak salah namanya. Oke, atau coba kita cek, saya takutnya salah teman-teman. Coba kita cari di kamus ya, kalau nggak salah namanya colon. Iya, betul. Namanya adalah colon ya. Jadi tanda titik 2 yang digunakan dalam menulis dan mencetak untuk memperkenalkan penjelasan, contoh, ataupun quotation. Quotation itu, quote itu apa bahasa Indonesia teman-teman? Quote itu eh, sitasi. Sitasi itu apa bahasa Indonesia yang enak? Kutipan ya, kutipan teman-teman. Seperti itu. Iya betul, Mr. Bere. Terima kasih. Jadi kita mengutip, ya kan? Jadi kalau kita mengutip, misalnya menyebutkan contoh, memberikan penjelasan, kemudian apalagi tadi teman-teman, mengutip, memberikan kutipan dari ucapan orang gitu ya, kita bisa pakai semikolon seperti itu, Mr. Nah, tapi kalau titik 2 itu bukan menghubungkan 2 SP ya, tapi hanya menyebutkan saja seperti itu. Nah, di contoh nggak ada sih yang pakai titik 2, teman-teman. Itu ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sementara jawaban alfa, delta, bravo. Oke, kita cek bareng ya. Alfa, bravo. Ada juga Charlie. Alfa, bravo, Charlie atau delta. Nah, ini gampang sekali teman-teman. Ini materi kita tentang inversi. Ya, teman-teman masih ingat inversi penanda nomor 1 itu kata apa, teman-teman? Yang dipindah sebelum subjek tanpa koma setelahnya. Inversi kan ada 5. Nah, inversi nomor 1 itu apa? Masih ingat nggak? Ya, betul, Mr. Zainal Arifin. Yaitu there. There itu kalau dipindah di paling depan atau sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat dibalik. Nah, sama di dalam kalimat ini, predikat dan subjek itu urutannya predikat dulu baru subjek.
Nah, di sini ada predikat was, ya. Subjeknya adalah 9 ships, 9 kapal. Nah, kalau subjeknya jamak, kita nggak boleh pakai was. Jadi yang salah dari soal ini adalah yang alpha. Harusnya were. Ya, jadi kalimat yang benar, there were 9 ships in Christopher Columbus fleet during his second voyage to Americas. Jadi kalau diartikan, ada 9 kapal. Nah, subjeknya kan 9 kapal, teman-teman. Berarti banyak, lebih dari satu gitu ya. Pakainya were. Dalam armadanya Christopher Columbus selama perjalanan keduanya ke daratan-daratan Amerika atau ke wilayah-wilayah benua Amerika. Seperti itu. Ya, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada yang menjawab alfa, ada yang juga menjawab bravo. Oke, antara alfa atau bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nah, ini sama. Masalahnya adalah di vocab gitu ya. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada the leaves. Ini kata benda, artinya daun-daun. Ya, jadi tunggalnya itu adalah leaf, daun, satu. Nah, jamaknya adalah leaves ya. Jadi daun-daun dari pohon-pohon yang deciduous. Deciduous itu pohon-pohon yang menggugurkan daun di musim-musim tertentu, teman-teman. Nah, kata kerjanya adalah verb 1. Verb 1 itu dipakai ketika subjeknya jamak. Nah, leaves itu kan jamak. Berarti yang apa tidak masalah. Oke? Kalau yang berapa not alike. Kalau teman-teman cek di kamus, alike itu kelas katanya adalah kata sifat. Kata sifat tidak boleh punya objek. Setelahnya alike itu ada kata ganti yaitu those, teman-teman. Atau pronoun, gitu ya. Nah, jadi yang salah adalah yang bravo. Yang bisa diikuti oleh objek itu cuma dua. Kalau nggak preposisi ya kata kerja yang butuh objek. Nah, tapi di sini nggak mungkin kita masukkan kata kerja yang butuh objek ya, karena predikatnya nanti double. Jadi kita masukkan preposisi yang artinya sama dengan alike, yaitu like. Jadi e-nya kita hapus. Atau not like itu bisa juga pakai unlike. Jadi teman-teman bisa ini bisa dirubah jadi not like atau unlike. Gitu ya. Jadi jawabannya dapur. Kalimat yang benar berbunyi, the leaves of the cedar trees, unlike those of evergreens, atau not like those of evergreens, fall off seasonally to conserve water. Kalau diartikan, daun-daun dari pohon-pohon yang menggugurkan daun pada musim-musim tertentu gitu ya, tidak seperti daun-daun dari pohon yang evergreen. Evergreen itu apapun musimnya daunnya selalu hijau gitu. Jadi tidak menggugurkan daun, teman-teman. Itu menggugurkan daun atau berguguran gitu ya, musiman untuk menghemat air. Kalau diartikan seperti itu. Oke. Oh, subjek dipisah koma sama predikat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asalkan yang memisahkan itu komanya jangan cuma satu. Kalau komanya dua, komanya tiga, komanya empat, itu malah nggak apa-apa. Ya, tapi kalau subjek predikat dipisah satu koma, itu yang nggak boleh. Oke, jadi subjek predikat itu harus dipisah sama koma nggak apa-apa, tapi nggak boleh cuma satu. Kalau dua boleh. Nanti informasi yang ada di dua koma ini itu namanya apositif, teman-teman. Kalau kita hapus tidak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Bentar. Urutannya tetap harus subjek dulu baru predikat ya. Betul, itu sudah fix, teman-teman. Selama tidak ada penanda inversi, jangan diinversi. Oke, karena nanti jadi kalimat tanya kalau tiba-tiba nggak ada penanda inversi, teman-teman inversi gitu. Kemudian tadi not alike itu adjektif ya, nggak bisa diikuti objek. Betul, alike itu kata sifat atau adjektif, teman-teman. Adjektif itu fungsinya hanya bisa menjelaskan kata benda di sebelum kata benda. Tapi adjektif tidak boleh punya objek. Jadi setelah adjektif itu nggak boleh the, teman-teman.
Karena the itu kata sifat ya, the itu memulai noun phrase baru. Karena the itu adalah apa namanya teman-teman? Determiner yang paling awal, nomor satu, seperti itu. Gitu ya. Atau kalau nggak gitu kata ganti. Tadi kan setelahnya adjektif diikuti kata ganti. Nah, adjektif itu nggak boleh diikuti kata ganti, teman-teman. Sorry, malah saya nyari adjektif. Maaf, saya tadi mau nyari alike. Maaf, teman-teman. Nah, alike itu dia adalah kata sifat. Bahkan di situ dikasih tahu, teman-teman. Alike itu walaupun dia kata sifat, dia tidak boleh ditaruh sebelumnya noun. Jadi dia hanya bisa berdiri sendiri di setelahnya to be. Contohnya, my mother and I are alike in many ways. Nah, ini namanya pengecualian. Sama ini vocab, teman-teman. Masalah-masalah kayak gini ini nanti masuknya ke vocab. Seperti itu. Gitu ya. Dan banyak sekali kasus tentang vocab-vocab ini banyak sekali. Tapi aturan dasarnya sudah saya kasihkan ya. Bahwa adjektif itu tidak boleh punya objek. Fungsi adjektif itu menjelaskan kata benda setelahnya seperti itu. Kemudian setelah adjektif cuman boleh, bukan. Kalau adverb, kecuali gini ya, adjektif berdiri sendiri setelah to be, setelahnya diikuti adverb berdiri sendiri. Ini boleh, teman-teman. Oke, jadi adjektif berdiri sendiri setelah to be itu namanya complement atau pelengkap. Sama, sebenarnya keterangan itu fungsinya di dalam kalimat itu sebagai complement atau pelengkap, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang adjektif secara umum, misalnya kita cari beautiful, yang tidak ada pengecualian-pengecualian seperti ini ya. Misalnya kita cari kata beautiful. Beautiful itu bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya. Misalnya, contoh ya, misalnya sebentar kita cari, nah contohnya ini, cari yang kalimat. Karena kadang di contoh itu bukan kalimat. Ini bukan kalimat, teman-teman. Karena nggak ada titiknya di akhirnya, ya kan? Kalimat itu harus ditutup pakai titik. Anda baca titik. Nah, contohnya, the weather was beautiful. Nah, beautiful di sini berdiri sendiri, ya kan? Nah, beautiful itu juga boleh di setelahnya diikuti kata benda, tapi itu bukan objeknya kata sifat, itu hanya benda yang dijelaskan. Ya, karena yang boleh punya objek eh, preposisi sama kata kerja. Contohnya ini, teman-teman. Grace Kelly was a very beautiful woman. Nah, woman ini bukan objeknya beautiful. Karena kalau teman-teman anggap woman ini objeknya beautiful, nah ini kata apa, teman-teman? Berdiri sendiri nanti. Masa a very, terus berhenti tiba-tiba beautiful kata sifat, objeknya adalah woman. Maksudnya ini bagian kalimat yang berdiri sendiri. Nah, ini kan artinya seorang, sebuah, seorang yang sangat. Nah, seorang yang sangat itu di dalam kalimat tidak bisa berdiri sendiri karena dia tidak punya arti. Kalau kita bilang ke orang, Pak, seorang yang sangat, pasti orangnya bingung, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, itu adalah determiner. Harus dicarikan kata benda setelahnya dulu. Nah, jadi kata bendanya woman. Di tengah-tengahnya sama beautiful, itu dia semuanya menjelaskan woman. Nah, nanti setelah menjelaskan ini jadi satu kesatuan, fungsinya baru kita bisa ketahui. Woman di sini fungsinya terletak di setelahnya, to be. Nah, ini namanya complement. Seperti itu. Gitu ya. Dapat nggak message maksud saya? Oke, kita lanjut aja ya, teman-teman kalau gitu. Karena tidak merespon, teman-teman. Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng ya.
Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata sifat much, menjelaskan kata benda carbohydrates. Jelas-jelas itu ada S-nya, teman-teman. Berarti kata benda ini jamak. Oke, apalagi predikatnya pakai are di situ ya kan. Nah, berarti yang salah adalah much-nya. Masih ingat, much itu tidak bisa menjelaskan kata benda yang bisa dihitung. Oke, jadi harusnya bukan much, tapi many, teman-teman. Gitu ya. Jadi harusnya kalimatnya berbunyi, many carbohydrates are composed of simple sugars such as glucose and fructose bonded together. Jadi banyak jenis karbohidrat itu tersusun dari gula-gula sederhana atau jenis-jenis gula sederhana seperti misalnya glukosa dan juga fruktosa yang diikat atau yang terikat bersama-sama seperti itu. Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Bravo, ada juga Alpha. Mari kita cek bersama ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Jagunturus. Jadi yang nggak bisa dihitung apa aja ya, Mister? Nanti aja di akhir, Mister. Oke, nanti saya jawab di akhir ya, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, Bravo, sama Alpha. Mari kita cek, teman-teman. Tarik dari depan, fotosintesis itu tunggal. Jamaknya adalah fotosintesis. I-nya diganti E, itu jamak, teman-teman. Oke. Nah, karena dia tunggal pakainya I, kan kata gantinya it. Nah, verbnya pakai verb SES, yang alpha tidak masalah. Oke. Kemudian ada conjunction when, subjeknya sunlight, carbon dioxide, sama air, atau beberapa, nah yang salah adalah yang Charlie. Oke. Ada some di situ. Nanti jadi double, ini materi kita hari ke-6. Jadi di hari ke-6 itu saya sampaikan ke teman-teman, determiner nomor 1, 2, dan 3, kita hanya bisa pilih salah satu. Ya, jadi kalau pakai some, every misalnya, kepemilikan misalnya, maka nggak boleh pakai another, walaupun benda setelahnya tunggal. Kan kalau tunggal harusnya pakai another, teman-teman. Nah, tapi karena ada some, ada every misalnya, ada apa lagi? em, Kepemilikan misalnya my, itu nggak bisa pakai another, harus balik ke other walaupun bendanya tunggal. Jadi yang salah adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, itu kok pakainya is, bukannya subjeknya. Subjeknya banyak itu di situ. Hati-hati, teman-teman. Di situ ada kata or. Jadi kalau teman-teman menemukan or di subjek, ya kan subjeknya dari sini sampai nutrien ini. Nah, kalau teman-teman menemukan or, subjek itu melihatnya adalah di setelahnya or. Jadi yang paling dekat sama predikat. Oke? Sebelumnya or itu tidak dianggap. Nah, itu keunikan dari conjunction or. Nah, karena setelahnya or itu nutrien tunggal, maka pakainya is, tidak ada masalah. Seperti itu. Kecuali kalau itu n ya. Kalau n itu semuanya dihitung, teman-teman. Jadi sebelum setelahnya n itu pasti dihitung semua. Jadi kalau banyak ya nggak boleh pakai is. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan or di subjek, subjeknya itu ngikut yang setelahnya or. Maksudnya predikatnya itu yang dilihat hanya setelahnya or saja. Kalau dia tunggal seperti ini ya, maksudnya satu pakainya is, kalau jamak ya pakainya are. Jadi ini jadi nggak dianggap, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi nggak ada masalah yang delta, yang salah adalah yang Charlie. Oke, nanti kalau dibaca, photosynthesis occurs when sunlight, carbon dioxide, and water, or some other nutrient is absorbed by plant cells. Jadi fotosintesis terjadi ketika sinar matahari, karbon dioksida, dan air, atau suatu jenis nutrien yang lain itu diserap oleh sel-sel tanaman. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik mulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha. Oke, antara Alpha, Charlie, ada juga jawaban Bravo. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ by September 2009. Nah, by itu diikuti keterangan, maksudnya kata benda waktu tidak apa-apa. By itu juga bisa artinya sebelum, teman-teman. Atau bisa diartikan juga pada. Jadi bisa artinya sebelum, bisa artinya pada, bisa juga sampai. Nah, by juga bisa punya arti dengan cara. Ya, kalau di pasif, by artinya oleh. Jadi by itu artinya banyak. Oke, nah dia di situ dipakai untuk menjelaskan merubah kata benda menjadi keterangan. Kata bendanya adalah kata benda waktu. By di sini artinya pada. Jadi pada bulan September 2009 tidak masalah. Pakai in juga nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ada masalah yang alpha, teman-teman. The Port of Auckland finished the port renovation. Nah, yang Bravo itu adalah noun adjunct diikuti kata benda. Nanti kalau diartikan renovasi dermaga atau renovasi apa? Port itu ya kalau nggak salah dermaga ya, teman-teman, atau pelabuhan. Jadi renovasi pelabuhan yang membuat kedalamannya itu, nah ada objeknya, berarti dia aktif ya, verb ing, teman-teman. Dan dia bukan predikat karena di soal sudah ada predikat. Jadi yang Charlie ini sudah benar, nggak ada masalah. Kemudian depend between, nah yang salah adalah yang delta. Ini materi kita kemarin, teman-teman. Ya, gandengannya to itu bukan between. Between itu gandengannya adalah and. Ya, teman-teman masih ingat to itu gandengannya apa? Yang artinya sampai ya, to-nya di sini, teman-teman. Betul. Jadi gandengannya adalah from. Oke, jadi di sini bukan between tapi from. Materi kita kemarin tentang paired words atau gandengan kata. Jadi kalimat yang benar, by September 2009, the Port of Auckland finished the port renovation, having the depth deepened between 42 feet to 50 feet. Jadi kalau diartikan kurang lebih sebelum bulan September 2009 atau pada juga nggak apa-apa. Jadi pada bulan September 2009, Port of Auckland atau apa ya, pelabuhan Auckland gitu ya, menyelesaikan renovasi pelabuhannya yang membuat kedalamannya itu diperdalam dari 42 kaki hingga atau ke gitu ya 50 kaki. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya dikirim, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Nah, tapi mayoritas menjawab Alpha ya. Nah, ini tuh sama kayak yang the most best tadi, teman-teman. Nah, di contoh tadi kan sebelum kita kelatihan kan ada contoh yang the most best, itu pemborosan. Best itu sudah bentuk superlatif dari kata good, artinya terbaik. Jangan ditambahkan kata most lagi, nanti jadi pemborosan. Yang paling terbaik, kan gak enak. Ya, yang paling baik aja atau yang terbaik aja. Seperti itu, nanti jadi pemborosan. Oke, nah oldest itu adalah bentuk superlatif dari kata old. Ya, artinya tua atau lama gitu. Nah, nggak perlu lagi ditambahkan most. Oke, jadi itu pemborosan superlatif ya, teman-teman. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah alpha. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar, the oldest known human artifact is a set of stone tools dating back 2.6 million years. Jadi kalau diartikan, artefak manusia yang tertua yang diketahui itu merupakan serangkaian alat-alat batu yang sudah ada sejak 2,6 juta tahun atau yang sudah ada selama 2,6 juta tahun. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Ini materi kita hari kedua, teman-teman, tentang conjunction ya. Ada juga Bravo. Jadi Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, sudah lengkap. Mari kita cek bersama ya. Nah, soal ini bisa teman-teman kerjakan dengan cara menghitung subjek predikat. Nah, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat, yaitu is. Subjeknya adalah total blindness, kebutaan total. Nah, di sebelumnya subjek kebutaan total ada conjunction, yaitu although. Nah, kalau di dalam kalimat itu menemukan conjunction terutama selain fanboys, maka kita membutuhkan subjek predikat satu lagi. Kita tarik dari depan ke belakang, cari subjek predikat satu lagi. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, setelahnya is itu ya, tidak ada kata kerja lagi sebagai predikat. Otomatis di sini ada yang hilang setelah koma, teman-teman. Jadi antara Charlie atau Delta. Itu ya. Nah, sekarang kita cek subjeknya apakah sudah ada. Ternyata setelah koma itu ada kata benda yaitu some degree. Nah, berarti sudah ada subjek. Yang hilang adalah predikat. Predikat itu terletaknya berarti yang bisa di sini, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, kalimat yang benar adalah, ini ya, yang delta ini kita kehilangan predikat. Nah, kalimat yang benar harusnya, although total blindness is rare with cataracts, some degree of visual impairment is common. Kalau diartikan, meskipun kebutaan total itu jarang bersamaan atau diikuti oleh katarak gitu ya. Nah, beberapa tingkat kelainan apa ya, teman-teman? Visual impairment itu intinya kekurangan untuk melihat ya, ketidakmampuan untuk melihat gitu ya. Ini gangguan penglihatan lah gitu. Itu umum kalau diartikan seperti itu. Jadi to be-nya itu kan nggak perlu diartikan, tapi penting di situ ya sebagai predikat kedua seperti itu. Blindness itu tunggal ya? Betul, itu tunggal, teman-teman. S-nya 2 di situ, bukan 1 ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo atau Charlie. Ada juga Alpha. Kita cek bersama ya. Tarik dari depan, the sound level matter is, karena subjeknya tunggal pakainya is, berarti yang alpha nggak ada masalah, teman-teman. Often used. Nah, keterangan itu boleh diletakkan di antara auxiliary verb seperti ini, terutama adverb of frequency, adverb of negation, apalagi teman-teman, adverb of degree itu bisa ya. Kemudian used, nah yang salah adalah yang Charlie ya. Measuring itu kalau di dalam kalimat fungsinya cuma dua, teman-teman. Verb ing itu fungsinya cuma dua. Kalau nggak sebagai kata benda, itu namanya gerund. Ya sebagai kata sifat, namanya adalah participle. Nah, kalau gerund berarti dia kata benda, fungsinya berarti sebagai objek, padahal predikatnya pasif. Kalau dia kata sifat, harusnya ada kata benda, entah sebelum, entah setelahnya. Ya kan, tapi nggak ada di situ. Berarti nggak mungkin ini juga kata sifat. Nah, berarti yang salah adalah yang Charlie, teman-teman, ini kebalik. Ini adalah misordering atau urutannya terbalik. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar adalah the sound level meter is often used for measuring the intensity of sound in decibels. Jadi kalau perhatikan meter apa ya, pengukur gitu ya, pengukur tingkat suara itu sering digunakan untuk menguji atau mengukur gitu ya intensitas dari suara dalam satuan desibel. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. Oh, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, saya jawab dulu pertanyaan dari Mr. Dia tadi ya. Dia Guntur tadi yang mana tadi, Mister? Nah, jadi yang nggak bisa dihitung itu apa aja ya, Mister? Nanti aja, Mister, di akhir jawabnya. Oke, sekarang kan di akhir ya, mumpung saya ingat, takutnya saya lupa. Nah, untuk menjawab ini, maka kita gunakan aja analogi, teman-teman. Ya,
supaya teman-teman tuh tidak terlalu kok ini harus ini alasannya kenapa. Nah, jadi gini, kelas kata itu ada 7 yang sudah kita pelajari. Sebenarnya ada 8, tapi kalau di TOEFL structure cuman yang keluar itu 7 kelas kata, yaitu kata benda, kemudian kata ganti atau pronoun, kemudian apa namanya? Kata kerja, ya. Kemudian ada juga conjunction atau kata hubung. Kemudian ada juga kata sifat. Kemudian preposisi. Dan juga yang terakhir kita punya adverb atau kata keterangan. Nah, pertanyaannya adalah yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung itu apa aja, gitu ya. Nah, kita coba aja satu-satu, teman-teman. Oke, sebentar, bisa dihitung atau tidak, gitu ya. Ini mungkin agak saya gini kan, agak saya belakangkan gini. Oke, nah yang di sini ini contohnya ya. Mungkin sebentar, ini mungkin sambil kita ini ya berkreasi, ini teman-teman apa namanya berpikir kritis gitu ya. Nah, teman-teman coba sebutkan satu saja contoh kata benda, bebas, sepemikiran teman-teman. Sapu. Sapu misalnya ya. Sapu itu bahasa Inggrisnya adalah broom. Nah, itu sapu, teman-teman. Kemudian satu contoh dari kata ganti. Jangan takut salah, teman-teman. Bebas, sedapatnya teman-teman aja. Dia. Ya, betul, dia ya, atau tadi he gitu. Oke, dia laki-laki. Kemudian contoh lagi satu kata kerja, bebas. Makan. Makan, bahasa Inggrisnya eat. Nice. Lanjut, contoh dari conjunction. Satu aja, teman-teman. And. Dan ya, oke. Kemudian contoh kata sifat. Mungil. Mungil, bahasa Inggrisnya adalah tiny, kecil gitu ya. Mungil, seperti itu. Preposisi, contohnya. By. By, nice. Oke. Kemudian satu contoh keterangan. Bebas, teman-teman. Bebas keterangan waktu, keterangan cara, keterangan degree, bebas. Here. Here, contohnya di sini. Nah, sekarang untuk mengetahui bisa dihitung atau tidaknya, teman-teman coba masukkan sebuah. Karena kalau bisa dikasih sebuah, berarti kata itu bisa dihitung. Oke? Nah, misalnya boleh nggak teman-teman saya bilang sebuah sapu atau satu sapu, dua sapu? Boleh. Boleh ya? Nah, berarti Boleh. kata benda itu bisa dihitung. Oke? Nah, sekarang pronoun. Kita bilang sebuah atau seorang dia, dua orang dia, tiga orang dia. Itu enak nggak? Nggak boleh. Nggak Nggak boleh ya? enak. Kata ganti nggak bisa dihitung. Juga nggak, maksudnya jangan dihitung ya. Bukan nggak bisa dihitung, tapi memang jangan dihitung. Karena nggak bisa, teman-teman. Kalau yang kata kerja, misalnya sebuah makan, dua buah makan, tiga buah makan, itu enak nggak? Enggak, kecuali Nggak. 3 kali makan. Gitu ya. Enggak Nah, enak. itu yang dihitung kalinya, bukan makannya. Ya, jadi kalau kali sama makan beda. Ya, jadi berapa kali? Kali itu kata benda. Bahasa Inggrisnya adalah time. Nah, 3 times, 4 times itu bisa. Jadi itu masuknya ke teman-temannya Broom nanti. Itu ya. Kemudian dan, bisa nggak? Kita bilang sebuah dan, dua buah dan, tiga buah dan. Enak nggak, teman-teman? Nggak. Enggak. Nggak bisa ya. Di konteks tidak bisa digunakan juga. Sekarang kata sifat. Kita bilang satu mungil, dua mungil, tiga mungil. Itu bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Preposisi, by itu artinya oleh atau dengan cara. Misalnya kita bilang sebuah oleh, dua buah oleh, tiga buah oleh. Enggak. Nggak enak ya, teman-teman. Sekarang keterangan, sebuah di sini, dua buah di sini, tiga buah di sini, enak nggak? Enggak. Nggak. Nggak enak ya. Nah, berarti yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, itu hanyalah kata benda. Oke, nah jadi jenis kata benda itu ada yang bisa teman-teman hitung dengan cara tambahkan sebuah. Misalnya buku, buku itu bisa nggak sebuah buku, dua buah buku, teman-teman? Boleh. Bisa Bisa. ya, boleh ya. Nah, berarti buku itu bisa kita hitung, benda yang bisa dihitung.
Nah, kalau misalnya ada juga kata benda itu contohnya air. Teman-teman pernah nggak dengar orang itu bilang, Pak, saya beli sebuah air, 2 buah air, atau gula lah misalnya. Pak, saya beli 2 butir gula, 3 butir gula. Ada nggak teman-teman? Nggak ada. Nggak ada kan, beli pasti kilogram kan. Nggak mungkin beli cuma 1 butir, 2 butir, pasti orangnya juga malas gitu. Maksudnya harganya berapa? Orang misalkan 1 kilo itu ribuan, harganya cuma 11.000 misalnya. Nah, kalau cuma minta 1 butir ya mungkin dikasih, ambil aja gitu, nggak usah beli mungkin gitu ya. Jadi ada kata benda itu yang tidak mungkin atau nggak perlu dihitung. Nah, itu dianggapnya Kilogramnya nggak bisa jadi hitungan ya, Mister? beda. Nah, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, contohnya air, gula, itu cara menghitungnya kita carikan satuan. Jadi kalau air misalnya yang dihitung itu adalah wadahnya. Misalnya segelas air, 2 gelas air, 3 gelas air. Jadi yang hitung gelasnya, bukan airnya, teman-teman. Oke, sama kalau gula itu kan satuannya pakai kilogram, gitu ya. Jadi 1 kilogram gula, 2 kilogram gula yang dihitung itu bukan gulanya, teman-teman, tapi kilogramnya, satuannya. Seperti itu. Nah, satuan itu memang dibuat untuk memudahkan ketika kita bertransaksi benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya air, contohnya oksigen. Nggak mungkin kan kita beli, Pak, beli oksigen 1 atom aja. Kan ya orangnya bingung ambil atom oksigen satu itu gimana caranya gitu kan, teman-teman. Pasti nanti yang dihitung itu tabungnya. Misalkan, jadi 1 tube of oxygen ya maaf, 2 tubes of oxygen, seperti itu, 3 tubes of oxygen, seperti itu. Jadi, Misalnya, izin Mister, jadi kalau untuk much dan many itu kalau dimasukkan ke dalam air tadi gimana? Much kalau air, water gitu. nah much water. Jadi kalau kita mau bilang, saya butuh banyak air, I need much water. Waternya pakai S nggak? Atau nggak usah? Water doang? Nggak bisa dihitung, nggak bisa dijamakkan, Mister. Jadi jangan Oke, ditambah. berarti Seperti itu. cuma water doang. Iya, Jadi kalau ada much, benda jangan dikasih S. Seperti itu. Karena bendanya kan nggak siap. bisa dihitung. Seperti itu, Mister. Gitu ya. Kemudian ini juga sekaligus menjawab tadi ada yang bertanya masalah, ya sebentar teman-teman. Nah, blindness. Nah, kata-kata yang biasanya mendapatkan imbuan-imbuan, walaupun nggak semua ya, teman-teman. Contohnya kata sifat itu kalau ditambahkan ness, walaupun nggak semua. Contohnya happy, happy itu bahagia. Ditambahkan ness menjadi kebahagiaan. Itu menjadi kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau tempatnya di subjek itu dianggap tunggal, teman-teman. Ya, jadi happiness itu adalah kata benda. Dia uncountable, ada an-nya. Jadi tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung ketika diletakkan di subjek itu jadi dianggap tunggal. Seperti itu. Gitu ya. Berarti ini much happiness ya, Mister? Much happiness, betul. Gitu. Jadi contohnya coba kita cari, ada nggak di sini much Semua happiness? ness ya berarti, Mister? Semuanya. Contohnya adalah darkness, kegelapan. Karena dia menjelaskan kata sifat. Jadi merubah kata sifat menjadi kata benda. Nah, yang awalnya kan kata sifat aja udah nggak bisa dihitung, Ustaz. Bahagia itu nggak bisa dihitung. Ya kan, kita nggak bisa melihat wujud bahagia itu bagaimana, apakah kotak, ukurannya seberapa, nggak bisa. Ya kan, otomatis itu nggak bisa kita definisikan bentuknya, ukurannya, otomatis dianggap tidak bisa dihitung. Darkness. Contohnya lagi apa? Misalnya kita coba, kalau teman-teman pengen nyari yang ness-ness, cari aja ness gitu. Nah, contohnya loudness, tingkat kekencangan. Sadness misalnya. Kita cari aja loudness sama sadness. Nah, loudness itu adalah noun, dia uncountable. Ya, dia tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, dari kata sifat loud artinya kencang. Nah, loudness itu tingkat kekencangan, dia menjadi tidak bisa dihitung. Satunya lagi tadi adalah sadness. Nah, sadness itu artinya kesedihan, gitu ya, atau kemurungan gitu ya. Dia kata benda tidak bisa dihitung karena dari kata sad, kata sifat, artinya sedih. Nah, sedih, dari sedih aja itu kata sifat itu nggak bisa dihitung. Nah, ketika ada kata sifat dirubah jadi kata benda, ya kata bendanya jangan dihitung karena nggak bisa dihitung, nggak ada wujudnya. Seperti itu. Jadi kalau diletakkan di subjek, dia dianggap tunggal, gitu ya.
Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Mister izin tanya. Jadi kalau match plus kata benda yang tidak bisa dihitung itu nantinya bakalan masuk jadi subjek atau predikat atau apa ini teh? Nah, kalau predikat nggak mungkin, Mister. Masa kata benda predikat. Nah, kata Oh iya, benda itu kata berarti ini benda bakal itu jadi subjek ya kalau match plus kata benda yang tidak bisa ada matchnya gitu di depan kata benda yang tidak bisa dihitungnya. oke. Nah, pertanyaan saya, Mister. Kata benda itu letaknya di mana sih di dalam kalimat? Harus di paling depan ya, paling awal, paling awal. Tidak harus, Mister. Fungsi kata sifat itu apa? Sebagai subjek. Hah? Oh, Fungsi kata kata benda. Kata benda itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek kan Oke, tadi nah teh. langsung terjawab. Oke, kata benda itu kalau nggak sebagai subjek, sebagai objek. Nah, sekarang tadi kan pertanyaan tentang match. Match itu Iya. menjelaskan kata benda. Nah, kata benda itu bisa di subjek, bisa di objek. Jadi match itu nggak hanya di subjek ataupun nggak hanya di objek. Bisa di subjek, bisa di objek. Contoh misalnya, match yang letaknya di subjek ya, kita cari dulu. Maksudnya match-nya itu menjelaskan kata benda di subjek. Semoga ada, karena kamus itu kadang tidak lengkap. Contohnya kan mereka hanya membuat contoh sesuai yang mereka pikirkan gitu. Harusnya dicontohkan juga sih, cuman bentar. Itu Mister yang pakai video itu, Oh yang iya, ada pakai yang ini aja suara-suaranya. ya. Nah, coba kita cari much apa ya? Misalnya much water, misalnya gitu ya, teman-teman. Coba kita cari much water. Sebentar, untuk suaranya saya bukakan dulu biar teman-teman. Match blindness boleh nggak Mister? Match Sorry? blindness. Oke, Match atau kita blind. cari ya. Oke, coba kita cari kata much. Sebentar, untuk suaranya saya bukakan supaya teman-teman juga bisa sambil latihan listening. The recognition of so much blindness and the recognition of so much blindness and Ada ya, Mister, so much minus. Coba lagi. Nah, kalau ada much of, much-nya ini kata ganti, pronoun, bukan kata system that sifat. is the cause of much of the physical blindness and deafness. Coba kita cari yang much, langsung diikuti blindness gitu ya. Yang jadi subjek. Kalau yang jadi subjek nggak ada, Mister. Contohnya di sini. Oh, tapi sebenarnya dia bisa ya jadi subjek berarti. Bisa, Mister. Yap. Biasanya di pasif ya. Atau coba kita much water, misalnya, Mister. Ini contoh aja. Much water is, misalnya gitu. Sound suppression tests that we really get a sense of just how much. Nah, tapi ini setelah conjunction ya. Jadi, just how much water is used. Subjeknya water, subjeknya much water, predikatnya adalah is used. Seperti itu. Gitu ya. Contoh lagi. Much water is released into Lake Mead every year, which the lower. In some numbers, too much water is bad for you, so you can actually die. Too much water is bad for you. Too much water, subjeknya, predikatnya adalah is. Seperti itu. Jadi much bisa di subjek, bisa di objek. Tergantung benda yang dijelaskan ya, yang nggak bisa dihitung tuh letaknya di mana. Apakah di subjek, apa di objek. Dimanapun ada kata benda, boleh ada kata sifat. Aturannya seperti itu. Oh, ini yang bawahnya itu objek bukan, Mister? You can actually die by drinking too much water. Betul. Objeknya adalah waternya ya, Mister ya. Objek dari kata kerja drinking, meminum. Nah, to keterangan menjelaskan kata sifat much. Artinya banyak, ya kan? Jadi too much itu terlalu banyak. Nah, terlalu banyak menjelaskan kata benda air. Seperti itu. Jadi, kamu benar-benar bisa meninggal dunia dengan meminum terlalu banyak air. Seperti itu. Jadi, kalau yang sebelumnya, too much water is bad for you. Terlalu banyak air, itu buruk buat kalian atau buat kamu, gitu ya. Nah, kalian bisa benar-benar meninggal dunia dengan meminum terlalu banyak air.
Kalau menurut orang ini begitu, tapi saya nggak tahu ya benar. Predikatnya, izin Mister, predikatnya itu yang die apa yang drinking? Nggak bisa drinking jadi predikat. Oh Mister. iya ya, die mungkin ya. Predikatnya adalah can Oh can, die. can. Oh can. Iya. Auxiliary verb. Seperti itu. Di tengah-tengahnya diikuti keterangan nggak masalah. Dihilangkan keterangannya juga nggak masalah itu. Iya Mister, makasih. Oke. Jadi drinking di situ sebagai gerund ya Mister, setelah preposisi by. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Atau mungkin teman-teman yang lain ada Jelas, saran? Makasih Mhm. Mister. Sama-sama. Nanti teman-teman ketika latihan akan mendapatkan konsep seperti ini. Sambil saya absen ya teman-teman. Tadi sebentar. Tadi sudah saya absen belum ya? Oh ya, belum. Ternyata yang saya absen cuma yang sesi sore untuk hari ini. Sebentar saya absen dulu. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan terima kasih ya teman-teman masih bertahan sampai sejauh ini. Jadi teman-teman semangat sekali belajarnya gitu ya. Dan mohon maaf kalau saya ada kata yang salah atau banyak kesalahan teman-teman gitu ya. Perilaku saya dan semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Adalah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam.